Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Barat, Sumbar, menyoroti fenomena warga yang membawa pulang air dari lokasi munculnya sinkhole Situjuah Batua di Kabupaten 50 Kota. Ratusan orang memadati lokasi lubang runtuhan tersebut karena muncul anggapan liar mengenai khasiat air jernih yang menyerupai telaga di dasar lubang. Selain menjadi magnet bagi wisatawan dadakan, lokasi ini mulai diwarnai dengan praktik yang mengkhawatirkan akidah umat. Ratusan warga dilaporkan datang berbondong-bondong tidak hanya untuk berfoto, tetapi juga membawa pulang seceruk air dari dalam lubang tersebut. Keberadaan air yang tampak jernih bak telaga itu memunculkan anggapan liar di tengah masyarakat bahwa air tersebut memiliki khasiat tertentu. Padahal, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah maupun hasil uji laboratorium yang menyatakan air di sinkhole tersebut aman dikonsumsi, apalagi memiliki khasiat medis. Fenomena ini pun langsung mendapat perhatian serius dari pemuka agama. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, angkat bicara mengenai tren masyarakat yang meyakini khasiat air sinkhole tersebut. Menurut Buya Gusrizal, mempercayai sesuatu memiliki dampak medis tanpa adanya landasan atau riset dari ahlinya adalah tindakan yang tidak masuk akal. Beliau menekankan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh asumsi pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Meyakini sesuatu berkhasiat secara medis tanpa ada alasan medisnya berarti itu kebodohan, ungkap Buya Gusrizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026. Lebih jauh, Buya Gusrizal menyoroti adanya kecenderungan warga yang mulai mengaitkan air jernih tersebut dengan hal-hal bersifat magis atau gaib. Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang bersifat gaib harus bersumber dari dalil yang kuat. Ia menjelaskan bahwa meyakini kekuatan gaib pada suatu benda tanpa adanya dasar wahyu yang sahih dari Allah SWT adalah sebuah kesesatan. Dalam terminologi agama, hal ini disebut sebagai khayalan yang berujung pada praktik khurafat. Meyakini sesuatu berkhasiat secara gaib tanpa kabar yang sahih berupa wahyu dari Allah SWT berarti keyakinan berasal dari khayalan, tahayul, yang kita kenal sebagai khurafat, jelasnya. Peringatan yang disampaikan MUI Sumbar bukan tanpa alasan. Buya Gusrizal menegaskan bahwa jika masyarakat sudah mulai menggantungkan harapan atau keyakinan pada air tersebut, maka hal itu sudah masuk ke dalam kategori dosa besar yang sangat dilarang dalam agama. Ia menyatakan bahwa itikad atau keyakinan serta perbuatan yang lahir dari tradisi khurafat tersebut adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Hal ini dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan iman seorang muslim. Itikad dan perbuatan yang lahir dari khurafat tersebut adalah kesyirikan yang nyata, tambahnya. Merespons potensi penyimpangan tersebut, MUI Sumatera Barat tidak tinggal diam. Buya Gusrizal menuturkan sudah berkoordinasi di tingkat daerah untuk memantau situasi di lapangan secara berkala. MUI Sumbar telah berkoordinasi langsung dengan jajaran pengurus MUI Kabupaten 50 Kota. Fokus utamanya adalah memberikan edukasi kepada warga sekitar agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang bisa merusak tauhid. Fenomena lubang tanah misterius yang diduga sinkhole atau runtuhan tanah muncul secara tiba-tiba di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuh Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sumbar. Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Provinsi Sumbar, Dian Hadiansyah, menduga kemunculan lubang tersebut disebabkan oleh amblasnya atap sungai bawah tanah. Menurut Dian, lokasi kejadian berada di kawasan Batu Gamping atau Batu Kapur yang memiliki banyak saluran air di bawah permukaan tanah. Jorong tepi ini memang berada di sekitar kelompok Batu Gamping. Ada indikasi lubang ini terbentuk akibat amblasan atap sungai bawah tanah, karena Batu Kapur memiliki saluran-saluran di bawah tanah, kata Dian Hadiansyah kepada tribunpadang.com, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Ia menjelaskan, proses pelarutan batu kapur dapat menyebabkan atap sungai bawah tanah terus tergerus hingga akhirnya runtuh. Jika atapnya terus tergerus, akan terjadi pelarutan yang menyebabkan tanah di atasnya amblas. Apalagi kawasan ini merupakan daerah basah yang dimanfaatkan warga untuk bertani, jelasnya. Meski demikian, Dian mengaku belum dapat memastikan lubang tersebut merupakan fenomena sinkhole.
Ia menegaskan masih diperlukan kajian lebih lanjut di lapangan. Karena ini fenomena geologi, perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan pengecekan langsung di lapangan, ujarnya. Dian menambahkan, apabila hasil kajian nantinya memastikan lubang tersebut merupakan sinkhole, maka pemetaan aliran sungai bawah tanah menjadi hal penting untuk mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan. Perlu ditelusuri kemana arah aliran sungai bawah tanahnya. Dikhawatirkan mengarah ke permukiman. Untuk jangka panjang, perlu pemetaan dan perlu pelibatan pihak-pihak terkait, katanya. Ia juga mengingatkan bahwa lubang tersebut berpotensi membesar jika tidak segera ditangani. Kami khawatir karena lubang ini sudah terbuka. Jika terus tergerus air, ukurannya bisa bertambah lebar. Karena itu dibutuhkan penanganan cepat dari pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tutup Dian. Sementara itu, Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, 50 Kota, Rahmadinol, membenarkan adanya fenomena lubang tanah tersebut. Ia menyebutkan, lubang itu muncul di area persawahan milik warga bernama Adrol Mios, 61, pada Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Berdasarkan hasil kajian bersama Badan Geologi, disepakati bahwa kejadian ini merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan kondisi geologi daerah patahan Semangka. Kabupaten 50 Kota memang berada di kawasan patahan tersebut, ujar Rahmadinol kepada tribunpadang.com, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Rahmadinol mengungkapkan, sebelum lubang terbentuk, warga sempat mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Di bawah tanah terdapat kekosongan. Saat terjadi runtuhan, terdengar suara gemuruh, jelasnya. Saat ini, lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 6 hingga 7 meter dengan lebar mencapai 10 meter. Lubang itu juga mengeluarkan air dengan debit cukup besar. Air yang keluar merupakan aliran air tanah. Seharusnya lubang ini kering, namun karena terhubung dengan aliran bawah tanah, air terus keluar, ungkapnya. Ia mengingatkan, lubang tersebut berpotensi semakin membesar seiring tingginya debit air yang dapat memicu longsoran tanah di sekitarnya. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan lubang ini akan terus meluas karena potensi longsoran masih ada, katanya. Untuk itu, BPBD 50 Kota bersama Badan Geologi akan melakukan kajian lanjutan guna mengantisipasi risiko yang lebih besar. Kejadian ini akan kami kaji lebih lanjut agar dapat mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan, tutup Rahmadinol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.